Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Baik kan? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas tentang apa sih pengertian, metode, objek, dan periodisasi sejarah pendidikan Islam. Mula dari pengertiannya, dipandang dari sisi etimologi, kata sejarah, pendidikan, dan Islam mempunyai makna masing-masing. Menurut Kamus Besar Indonesia, tiga kata tersebut mempunyai arti, yaitu yang pertama, sejarah adalah peristiwa dan segala sesuatu yang terjadi pada masa lampau. Kata yang kedua, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dan yang ketiga, Islam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melalui ajarannya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi, sejarah pendidikan Islam yakni ilmu yang membahas tentang berbagai aspek atau komponen-komponen pendidikan yang pernah terjadi dan pernah dilakukan oleh umat Islam mulai zaman Rasulullah SAW sampai sekarang dengan berpedoman pada ajaran Islam sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Lalu, terdapat beberapa objek sejarah pendidikan Islam. Pada penulisan sejarah, biasanya diceritakan dengan sudut pandang fakta mengenai peradaban bangsa. Begitupun dengan sejarah pendidikan Islam mencakup fakta berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam. Sebagai cabang ilmu pengetahuan, objek sejarah pendidikan Islam tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan dalam objek sejarah pendidikan, di mana manusia menjadikan adanya sebuah pendidikan, maka manusia merupakan sebagai objek dan subjek pendidikan. Dapat metode sejarah pendidikan Islam. Metode yang pertama yaitu metode deskriptif. Ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis, terutama yang berhubungan dengan pengertian pendidikan, harus diuraikan sebagaimana adanya dengan tujuan untuk memahami makna yang tergantung dalam sejarah tersebut. Kedua, metode komparatif, yakni mencoba membandingkan antara tujuan ajaran Islam tentang pendidikan dan tuntutan fakta-fakta pendidikan yang hidup dan berkembang pada masa dan tempat tertentu. Dan yang ketiga, metode analisis sintetis, digunakan untuk memberikan analisis terhadap istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang diberikan ajaran Islam secara kritis, sehingga menunjukkan kelebihan dan kekhasan pendidikan Islam. Kemudian, kegunaan sejarah pendidikan Islam. Yang pertama, mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang. Yang kedua, mengambil manfaat dari proses pendidikan Islam terdahulu untuk pendidikan Islam sekarang. Dan yang ketiga, memiliki sikap yang positif terhadap perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan. Dan yang keempat, sejarah pendidikan Islam berguna sebagai faktor keteladanan yang bersifat umum, yang terdapat pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Terdapat dua tempat di mana Rasulullah SAW menyebarkan Islam melalui dakwah. Yang pertama di Mekah dan yang kedua di Madinah. Penyebaran pendidikan Islam juga terjadi pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama dipimpin oleh masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dilanjut pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Kemudian dilanjutkan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Dan yang terakhir, pendidikan tersebut dilanjutkan pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, pendidikan Islam terus berlanjut hingga dinasti Umayyah. Setelah dinasti Umayyah, dilanjutkan lagi pada masa dinasti Abbasiyah. Pendidikan Islam pernah mengalami masa kemunduran, antara lain merosotnya mutu pendidikan dan pengajaran di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Lalu materi yang diajarkan hanyalah materi-materi dan ilmu-ilmu keagamaan, tidak diselingi dengan ilmu umum. Lalu ke lembaga pendidikan tidak lagi mengajarkan ilmu-ilmu filsafat termasuk ilmu pengetahuan. Lalu rasionalisme pun kehilangan perannya dalam arti semakin dijauhi. Lalu daya nalar umat Islam mengalami kebekuan sehingga pemikiran kritis, penelitian, dan ijtihad tidak lagi dikembangkan.
Setelah adanya masa kemunduran, kemudian ada masa pembaruan pula. Antara lain yang pertama, Turki mengembangkan kemajuan ilmu pengetahuan yang selama ini dilupakan sebagai konsekuensi logis dari pembangunan. Kemudian mendirikan lembaga terjemah pada tahun 1717 Masehi yang bertugas menerjemahkan buku-buku dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Turki. Kemudian yang ketiga, mendirikan percetakan di Istanbul pada tahun 1727 Masehi sebagai usaha untuk mempermudah akses buku-buku pengetahuan. Kemudian mendirikan sekolah teknik militer, kemudian membenahi kurikulum di madrasah-madrasah. Lalu yang keenam, Sultan Mahmud II mendirikan sekolah-sekolah model barat. Lalu yang ketujuh, Sultan Mahmud II juga mengirim 159 lebih pelajar ke luar negeri seperti ke Inggris, Prancis, Rusia, dan Australia.